Karena tidak ada sikap yang terbaik atas segala kelalaian kita, kesalahan kita, kecuali adalah tobat nasuha kepada Allah. Karena tidak mengajarkan agama kepada anak itu dosa besar. Masalahnya masyarakat kita itu memiliki persepsi yang kurang benar. Dosa besar itu hanya zina, minum alkohol, membunuh, korupsi. Hanya sebatas itu. Padahal dosa besar itu galaksinya luar biasa banyak. Salah satunya adalah tidak mengajarkan kesolihan kepada anak dengan pendidikan agama. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Lebih mengenalkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat, itu dosa besar. Itu dosa besar. Itulah yang disebut dengan dzurriyyatan du'afa. Keturunan yang lemah itu bukan lemah secara fisik, lemah secara keimanan. Dan itu termasuk salah satu hal yang kita khawatirkan. Makanya Allah itu menyuruh kita kan. Salah satu yang kita khawatirkan itu apa? Meninggalkan keturunan yang lemah yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Makanya Masya Allah ini kalau anak kita lebih pandai dalam urusan dunia daripada pemahaman dia dalam urusan akhirat dia. Itu mulai saat itu kita harus mengambil air wudhu untuk bertobat kepada Allah. Bukan berarti anak kita harus di pondok, enggak ada yang mengatakan harus di pondok. Tapi memahamkan urusan akhirat itu harus mereka tahu semenjak kecil. Di Jakarta itu sering sekali saya menjumpai, Pak. Tanpa bermaksud saya menjadi lebih baik daripada mereka, enggak. Tapi kita ngambil ibrah. Berapa banyak itu orang bisa menyelesaikan S3 di luar negeri. Tapi baca Quran enggak bisa. Padahal itu merupakan ilmu paling dasar dalam kehidupan pendidikan seorang anak ketika dia bertumbuh kembang itu membaca Al-Quran. Saya pernah menjumpai ada seorang dokter spesialis tidak bisa baca Quran. Dan itu sesuatu yang, maklumlah, alhamdulillah masih mau belajar. Kata-kata ini yang kadang-kadang melalaikan kita. Itu dosa besar, Pak. Dosa besar itu coba dicek perkataan dari Imam Ad-Dhahabi. Dosa besar itu bukan hanya mencuri. Mencuri berzina itu nomor sekian. Termasuk di antara dosa besar yang diurutkan oleh beliau nomor pertama itu apa? Salah satunya apa? Lalai bagaimana mendidik pendidikan akhirat untuk anaknya. Anaknya tidak pernah dibawa ke masjid. Anaknya tidak pernah diperkenalkan dengan akhlak dan adab seorang muslim. Sampai dia bertumbuh kembang, sampai dia paham tentang ilmu dunianya, lebih ngerti daripada ilmu akhiratnya. Nah itu menjadi musibah. Nah terus saya harus di pondok. Enggak Pak, silakan kalau anak kita cenderung kedokteran, silakan kuliahkan di kedokteran. Kalau anak kita condong ke sastra, silakan di sastra. Tapi pemahaman akhiratnya harus kita terus bimbing. Bagaimana dia memahami Allah, dia memahami Rasulullah, kewajiban dia kepada agama, kewajiban dia mengenali orang yang berjuang dan berjihad untuk membela agama, harus kita mulai perkenalkan dari semenjak kecil. Maaf ya, kadang-kadang kita ini korban narasi televisi dan media mainstream. Anak kita itu akan disebut keren kalau anak kita dari semenjak kecil jadi incaran para cewek. Anak kita itu akan menjadi anak yang keren gitu kalau anak kita itu pintar basket, main piano, main gitar. Dan itu terus dinarasikan dalam video-video dan clipping-clipping yang menarik gitu supaya mempengaruhi orang tua. Makanya tidak sedikit kan banyak orang tua itu, maaf ya, contoh aja ini, banyak orang tua itu yang terkadang justru mengenalkan les balik dulu kepada anak daripada kepada Qur'annya. Mengenalkan les piano dulu kepada anaknya sebelum masalah tentang akidahnya. Pada persoalan alat yang tidak membawa sesuatu apapun dalam urusan akhirat. Piano itu tidak ada membawa apapun untuk urusan akhirat. Tapi justru kita melalaikan sesuatu yang akan mereka bawa pada urusan akhirat, yaitu tentang pendidikan akhiratnya. Kita tidak pernah bawa anak kita ke pondok, Pak. Gimana anak kita akan ngerti kriteria kesolian kalau anak kita tidak pernah kita bawa ke pondok? Tiap liburan kita bawa ke tempat-tempat rekreasi terus. Akhirnya dia mulai tertata pemikirannya. Oh, kalau saya sudah mulai
penat, saya harus rekreasi. Anak kita tidak berpikir, oh kalau sudah mulai penat saya harus ketemu sama orang solih. Tidak gitu pikirannya. Kenapa? Orang tuanya yang mendidiknya. Oh kalau kamu stres, so kamu rekreasi. Kamu kemana. Dia tidak pernah berkeinginan untuk ketemu siapa ya kalau saya lagi penat kayak gini. Padahal rekreasinya orang yang baik itu apa? Rekreasinya orang baik itu ya ketemu orang yang solih, Pak. Setelah itu baru rekreasi ke tempat-tempat yang lain. Setelah yang diprioritaskan itu apa? Ketemu dengan kesolehan dulu. Setelah itu baru ke pantai. Setelah itu kemudian kita baru mungkin ke puncak gunung. Gitu. Tapi kenapa anak kita itu hari ini selalu minta liburan gitu? Ya karena memang orang tuanya yang mengajarkan dengan kebiasaan semacam itu. Tidak pernah mengajarkan anaknya untuk ketemu dengan komunitas orang solih, Pak. Padahal dulu Imam Ibnu Qayyim itu berkata, saya itu kalau lagi penat hati saya mendatangi guru-guru saya. Ajak anak kita, Pak, ke tempat pondok. Kalaupun anak kita tidak mau di pondok, minimal perkenalkan dia dengan anak-anak pondok. Ngelihat gimana kehidupan anak pondok. Sederhana, tiap hari megang mushaf. Hidupnya, tidurnya sederhana. Kadang-kadang cuma di atas karpet, tidur. Tidak ada kasurnya. Alasnya betul-betul keras. Supaya mereka tahu bagaimana kualitas kehidupan itu nanti. Memang ini tuh medan perjuangan untuk mencapai urusan akhirat. Makanya kalau ada orang tua kok sampai tidak memperhatikan faktor terpenting ini, dia dosa. Nah setelah kita mengetahui terus gimana Ustaz? Ya kita bertobat bareng-bareng. Sama. Saya juga memiliki banyak kekurangan semuanya, tapi setidaknya kita harus mulai sepakat dulu. Tugas primernya kita itu menjaga anak kita dari api neraka. Ajak ke masjid, sampaikan tentang Allah dan Rasulnya, sampaikan kewajibannya, akidahnya harus ditanam, Pak. Jangan nanamkan fikih dulu. Salah itu, kurang benar itu. Banyak orang tua itu ketika masih mendapati anaknya itu baru kecil, itu fikih terus. Diajarkan ini fikih ini, bukan salah, tapi tidak prioritas sesuai urutannya. Para ulama dulu itu selalu memprioritaskan yang pertama itu akidah dulu. Ya kan? Apa yang dikatakan Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Loh, anak kecil sudah ditanamkan sama Luqman jangan berbuat syirik. Coba anak SD sekarang kalau kita katakan, nak jangan syirik ya. Anak itu akan balik nanya, syirik itu apa sih Om? Loh, sampai anak kecil pun nggak diajarkan tentang tauhid loh. Syirik pun nggak ngerti. Tapi kita ini fokus ke apa? Fikih gitu. Fikih itu nanti, urutan fikih itu setelah tauhid. Makanya dakwah Mekah itu, Rasulullah ketika di Mekah itu tauhid, ketika di Madinah itu baru fikih ibadah. Makanya kalau kemudian sudah kita jejali dengan fikih ibadah, gitu, nggak ada akidahnya, munculnya ketika dewasa rapuh, Pak. Berapa banyak? Ya maaf ya, orang-orang yang hari ini melampaui batas itu, yang semoga Allah bimbing mereka untuk taubat. Berapa banyak? Artis yang melampaui batas itu dulunya anak pondok, Pak. Dulunya juara MTQ. Dulunya juara musabaqah Quran. Juara adzan, juara qomat. Tapi kenapa mereka menjuarai berbagai macam fikih ibadah itu ternyata ketika dewasa sampai sedemikian parahnya? Karena tidak ada fondasinya, akidahnya nggak ditanamkan. Padahal Nabi itu menanamkan pertama kali itu bukan masalah sholat kepada anak. Perhatikan Nabi ketika ngajarin Abdullah bin Abbas itu. Ihfadillah yahfadka. Nah, jagalah Allah, Allah itu akan menjagamu. Itu diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas sebelum usia 9 tahun loh. Akidah dulu. Masalah nanti doa ini nanti nyusul. Itu nyusul itu secara refleks nanti dia akan mudah untuk menghafalnya nanti seiring dengan bertambahnya umur. Ditanamkan doa sebelum masuk kamar mandi. Iya, tapi enggak. Awal-awal itu enggak itu. Awal itu akidah dulu. Fondasinya dibuat kuat dulu. Kuat kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Rasulullah. Terutama ketika kita hari ini, Masya Allah ya. Ketika hari ini itu, kita itu mendapati fitnah itu semakin besar. Saya itu kalau pagi ngajak anak itu pas jalan naik motor, Pak. Saya
bacain Al-Fatihah, dan selain itu saya selalu menyampaikan gini, yang simpel aja nak, pokoknya kamu pegang orang yang bernama Muhammad Rasulullah. Walaupun anak saya yang kecil tuh bahasa masih 2 tahun 2 bulanan ya, itu saya sampaikan sembari naik motor itu, pokoknya nak, ingat ya Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, kamu ikuti dia pasti selamat. Saya nggak ngajarin dulu tentang masalah sholawatan, masalah doa, saya belum ngajarin, karena memang bukan itu yang pertama kali yang diajarkan kepada anak. Akidah dulu. Makanya Yakub itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah ya apa? Mata butuh nami ba'di, apa yang kamu sembah setelahku? Kan begitu. Ada riwayat lagi dalam riwayat Imam Ahmad, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan, yaitu ketika ada sebuah riwayat, iftahu ala sibyanikum la ilaha illallah, buka genderang telinga anakmu tuh dengan kalimat la ilaha illallah. Itu Nabi aja mengatakan apa? Semenjak anakmu lahir, itu la ilaha illallah, itu terus kita harus tanamkan itu. Nabi tidak mengatakan ketika anakmu baru lahir ajari ini ajari itu, enggak. Kalimat la ilaha illallah terangkan terus. Itu berarti semenjak kecil anak itu harus pendidikan fondasi dulu. Nanti kalau sudah berumur 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun, baru doa masuk masjid, doa keluar kamar mandi, sholawat yang benar itu bagaimana? Bagaimana ketika dia doanya ketika berdoa kepada Allah. Maka kemudian dia baru berdoa. Pas lagi dekat. Maka itu yang kita harus pahamkan dulu. Jadi akidah dulu itulah yang pertama kali yang kita harus tanamkan. Yang sudah menanamkan fikih ibadah, tidak usah menyesal, bukan salah. Tapi mulai diarahkan kepada prioritas berikutnya, yaitu adalah akidah. Ya. Makanya saya berkata itu sama istri saya, yang penting akidah dulu. Siapa Allah? Allah itu sifatnya apa? Siapa itu Muhammad? Konsepin dia mengikuti Muhammad. Saya itu selalu sampaikan dengan bahasa itu. Pokoknya ingat ya, bahasa Muhammad Rasulullah. Pokoknya kalau orang ngomong apa aja yang kamu dengarkan cuma satu aja, Muhammad Rasulullah, sambil naik motor. Itu hal-hal prinsip dalam akidah.